Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata.
Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu, senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan welcome home. Senang sekali ibadah onsite perdana dapat berjalan dengan baik. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan berikut info DM News minggu ini.
Untuk ibadah onsite selanjutnya, pendaftaran booking seat sudah dibuka ya. Untuk Bapak Ibu jangan lupa segera booking seat, karena jika seatnya sudah full semua, maka yang akan diprioritaskan mengikuti ibadah adalah jemaat yang telah membooking seat. Untuk para pelayan jemaat yang membawa keluarga yang tidak ikut melayani, diminta juga untuk mendaftarkan diri dan membooking seat. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu, tempat duduk terbatas karena disusun sesuai dengan protokol kesehatan. Datang ke rumah Tuhan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya yang akan melayani. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah hanya di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku,
Kau lebih dari segalanya. Sungguh hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada ketenangan, ada kedamaian dalam hati dan hidup kami Tuhan. Kaulah satu pribadi yang kami rindukan. Kami rindu Kau lebih lagi Tuhan. Kami angkat kedua tangan di hadapan-Mu. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami ingin Kau lebih dari segalanya, Tuhan. Segalanya. Kami hampiri dengan hati yang menyembah, dengan hati yang berserah. Kami rindu pribadi-Mu mengalir, memenuhi setiap hati yang memuji. Kami bersyukur padamu. Hadirat-Mu Tuhan, oh hadirat-Mu, oh kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa sembah kepada-Mu. Hati yang memuji, tangan yang terangkat, jiwa yang selalu memuja-Mu. Sebab Kau Bapa yang baik bagi setiap kami. Kau Bapa yang setia.
Mari sama-sama dimanapun kita berada saat ini kita sembah Tuhan Yesus. Oh ralabaka shandaralabo, hinaralabatakharalabo, shikiaralabakaralabashande, hinaralabo, hinaralabashandaralabo, hiaralabatakaralabashandaralabo, hiaralabase. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Ya ralabakasande, ya ralabakasambo, ya ralabatakaralalalabasande, ya ralabakarabasododododo. Cahaya kemuliaan-Mu memancarkan di dalam setiap hati kami. Oh, menuntun setiap langkah, menuntun setiap jalan kami. Biar selalu Kau ada, biar selalu Kau hadir bagi setiap kami Tuhan. Sebab kami perlu Kau, sebab kami butuh tuntunan-Mu, berjalan dalam rencana-Mu. Haleluya, pribadi-Mu, kehendak-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Ini hati yang menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hadir dimanapun kami berada saat ini. Karena Kau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami bersorak-sorai, kami memuji Allah sumber kekuatan kami. Bersama-sama yang percaya katakan, amin, amin. Haleluya, haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Welcome home, haleluya. Kita keluarga dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Mari sama-sama datang memuji menyembah Tuhan. Kita bersorak-sorai, bertepuk tangan buat Allah sumber kekuatan kita. Yes. Haleluya. Dimanapun Anda berada saatnya sama-sama kita bertepuk tangan dengan segenap hati kita. Oh yeah. Biar ini boleh menjadi doa iman kita di hadapan Tuhan. Bersama aku ini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, aku bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku,
namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Kau sumber kekuatan kami. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Oh. Haleluya, haleluya. Tuhan sumber kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Yang berseru di dalam kesetiaan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai
sampai selamanya ku tetap percaya. Mari dengan iman bersama aku, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari dengan iman sambil angkat tangan bersama aku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hari ini bisa menyapa dan berbagi firman Tuhan untuk seluruh keluarga besar GBI Daan Mogot. Saya ucapkan terima kasih untuk undangan yang diberikan oleh Pastor Alex dan segenap tim kepemimpinan. Pagi hari ini sebelum kita masuk dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, aku datang padamu Tuhan dengan seluruh keluarga besar gereja GBI Daan Mogot dan tim kepemimpinan. Kami berdiri bersama di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk kesempatan bisa kembali bersekutu dengan firman-Mu. Aku minta urapan Tuhan
menolong kami semua untuk memahami jalan-jalan Tuhan yang tertulis dalam firman-Mu. Sehingga Tuhan lewat firman-Mu ini kami dikuatkan, kami dilayani, kami dirawat dan dihibur. Kami ucap syukur karena firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Situasi hidup kami mungkin tidak bisa kami fahami saat ini. Namun Tuhan, kami pegang janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Well, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin sharing kepada Anda, menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kondisi kita yang masih di tengah-tengah badai. Saya berikan tema hari ini, how is it with your soul? Bagaimana kondisi jiwamu hari ini? Nah, saudara, seperti kita ketahui, kita telah berada di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 dari semenjak tahun lalu, saudara. Maret 2020 hingga sekarang. Kita telah mengarunginya selama 1 tahun lebih sedikit. Dan saudara, ada begitu banyak hal, perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Dan perubahan-perubahan eksternal itu juga mungkin saat ini telah mendampaki kondisi kita, kondisi internal kita. Tidak hanya kondisi keluarga kita, tetapi bahkan kondisi jiwa kita. Makanya pagi hari ini saya ingin mengajak Anda untuk take time dan menanyakan, how is it your soul? Ada lagu himne, saudara, ada lagu pujian dari masa lalu, saudara, yang berkata, it is well with my soul, it is well with my soul. Kita mungkin menyanyikan lagu itu pada saat kita belum menghadapi pandemi ini, saudara. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. But then that song, lagu itu kemudian perlu dinyanyikan atau perlu dilihat kebenarannya, saudara, pada saat kita sedang berada di tengah kondisi yang tidak menentu. How is it your soul? Can we still sing it? Apakah kita masih bisa menyanyikannya? Tenanglah jiwaku, it is well with my soul. Nah, karena itu pada hari ini dalam renungan firman Tuhan, saudara, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama untuk bagaimana ya kondisi jiwa kita, periksa bersama-sama. Saudara, sebab goncangan badai akan meluapkan isi hati kita yang sesungguhnya. Jadi pada saat kita diojok-ojok seperti itu, sebetulnya kita akan kemudian menemukan bagaimana kondisi jiwa kita. Ya, jadi di tengah badai ini sebenarnya diojok-ojok itu di dalam, saudara. Badai bisa terjadi di luar kita, tapi begitu badai itu kemudian hempasannya masuk ke dalam jiwa kita, wow, bagaimana? Apa yang terjadi di sana? Nah, saudara, untuk itulah saya ingin mengajak Anda untuk masuk dalam suatu perjalanan. Dan mungkin kita bisa mengambil inspirasi dan belajar dari in this particular context adalah kedua murid Yesus. Ya, saya berikan konteksnya di situ ya, mengenai perjalanan mereka, perjalanan kedua orang murid Yesus ini dari perjalanan mereka di tengah-tengah ya, atau on the road to Emmaus ya, dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Dan di situ subtitlenya adalah Between the Now and the Not Yet. Antara saat ini dengan yang belum terjadi. Karena sebetulnya kita sedang berada di tengah-tengah konteks itu juga ya. Antara saat ini, the new now katanya ya, this new normal ya, kondisi yang saat ini, ke kondisi yang nanti itu akan jadi seperti apa. Bagaimana sih nanti pada saat kita sudah kemudian harus memulai aktivitas kita lagi? Akankah normal seperti yang kita ketahui sebelum Maret 2020 akan menjadi normal yang sama? Atau ini kemudian ada satu bentukan yang baru. Seperti apa sih nanti kalau badai ini berlalu? Nah, saya mengajak Anda untuk melihat Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Kita akan baca bersama-sama ya, saudara.
Di sini dikatakan pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Lalu Ia berkata kepada kamu, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Nah saudara, dalam konteks ini, saudara, kita akan izinkan firman Tuhan untuk berbicara kepada hati kita pada hari ini. Kalau kita lihat kembali saudara konteksnya, hari itu apa yang terjadi adalah ada 2 orang murid Yesus yang sedang berjalan. Mereka sedang pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Letaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. So, saudara, this is not a small, distance. Ini bukan jarak yang pendek, saudara ya. 7 mil itu silahkan kalau Anda mau coba jalan kaki, kira-kira akan butuh waktu berapa lama untuk tiba di tempat itu. Lalu juga ngapain mereka mesti ke sana, saudara? What is it that they are trying to do? Kenapa mereka harus melakukan perjalanan? Is it something yang spesifik yang mereka akan lakukan di sana? Silakan Anda lihat konteksnya, saudara. Ya, mereka tuh ke Emmaus mau ngapain? Mau lagi jalan-jalan santai atau jalan-jalan yang memang mereka coba untuk mengatasi sesuatu, mengatasi kegundahan mungkin di dalam jiwa mereka. Saya nggak tahu ya dengan Anda, but walking sometimes help me. Kadang-kadang berjalan itu menolong saya juga. Kalau saya sedang agak ruwet pikirannya, agak gelisah, then I would take a walk. Atau mungkin driving ya. Ada orang mungkin karena melakukan aktivitas fisik itu akan agak meredakan kegelisahan di dalam jiwa. Kenapa saya mengusik kegelisahan dalam jiwa? Karena rupanya kedua orang murid ini tidak hanya sekedar berjalan. There is actually a dialogue. Ada suatu dialog yang terjadi di antara keduanya. Nah, jadi ini bukan jalan sendiri, saudara, tapi jalan berdua dan ada percakapan terjadi di sana. Ya, jadi ini sudah long, perjalanannya jaraknya jauh, ya. Mereka berjalan di sana dan ini loh di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, dalam konteks ini dikatakan bahwa percakapan mengenai segala sesuatu yang terjadi itu adalah fakta bahwa Yesus yang selama ini mereka kenal sebagai guru mereka, yang selama ini mereka saksikan melakukan mujizat dan tanda-tanda heran, yang selama ini mereka dengarkan pengajarannya, itu telah ditangkap
dan diadili. Kemudian keputusan pengadilan mengatakan bahwa dia harus dihukum mati dengan cara disalibkan, saudara. Lalu di depan mata kepala mereka melihat bagaimana Yesus harus memikul salib itu dalam perjalanan panjang ke atas satu bukit yang namanya Golgota. Lalu di tempat itu dia dipaku, saudara, di kayu salib tersebut, dan salib itu diangkat, dan di sana sampai tetes darah penghabisan, saudara. Setelah lambungnya juga ditusuk, dia menyerahkan nyawanya dan dia mati. Lalu tidak hanya dia mati, namun mayatnya kemudian dibawa ke suatu kuburan dan dia dikubur di situ. Nah, saudara, can you imagine perjalanan mereka bersama dengan guru agung ini selama 3 tahun kurang lebih, saudara. Dan mereka melihat apa yang dia katakan. Mereka mempercayai apa yang dia katakan karena semua kata-katanya teruji. Ya, semua kata-katanya teruji. Yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikan, yang lumpuh berjalan, saudara. I mean, that is hope, such hope. Di tengah kondisi yang sangat suram pada saat itu, Jesus brought hope. Yesus membawa pengharapan. And mereka begin to get acquainted, mulai berkenalan dengan kuasa Allah yang adikodrati, yang sangat hidup. So, ini yang namanya bikin hidup makin hidup gitu. Dan mereka tidak pernah duga bahwa Yesus itu kemudian ditangkap, diadili, disalibkan, dan actually died. Dia mati, saudara. Dia dikuburkan. Sekalipun sebelumnya Yesus sudah mengatakan kepada mereka bahwa dia akan bangkit. But then the reality hit kan. Ini dalam, ya kita sekarang membaca lembaran kitab suci kita dan kita tahu setelah dia mati 3 hari dia bangkit. Tapi orang-orang ini they are experiencing that. Melihat Yesus dikuburkan. Ada kuburannya. Lalu terdengar kabar bahwa dia bangkit setelah 3 hari gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Can they believe that? Apakah mereka bisa mempercayai hal itu? Nah, inilah yang saya katakan perjalanan antara saat ini dalam konteks yang seperti itu dengan yang akan datang. They are there in that situation. Apakah Anda juga sedang mengalami situasi yang sama? Yang saat ini, yang tidak menentu ini, saudara. Dan Anda bertanya, bagaimana bulan depan? Bagaimana tahun depan? Bagaimana nanti waktu anak saya lulus dari sekolah? Apakah dia masih bisa kuliah? Bagaimana dengan karir saya? Teman-teman ada yang sudah di PHK karena perusahaan harus dirampingkan pada saat ini. Nggak ada orderan, nggak ada pekerjaan. Apakah akan bisa menemukan pekerjaan yang baru? Bagaimana dengan kelanjutan daripada bisnis saya? Anda mungkin sedang bertanya-tanya seperti itu karena katanya sekarang kita harus ada di dalam suatu kenormalan yang baru. Tapi apakah akan seperti ini? Apakah kita sudah adjusting well dengan kondisi yang ada ini? Banyak orang, saudara, bahkan setelah 1 tahun melewati pandemi ini yang belum juga selesai, mereka belum bisa get a grip, mereka belum bisa adjusting, belum bisa melakukan penyesuaian dengan kenormalan yang baru ini. Ada beberapa yang sudah, tapi umumnya banyak yang masih juga dengan perasaan yang was-was. Jadi saya katakan, how is it your soul? Bagaimana dengan kondisi jiwa Anda? How is it with your soul? Bagaimana dengan kondisi jiwa Anda pada hari ini? I'm not talking about yesterday. Saya nggak bicara mengenai minggu lalu. Tapi hari ini, pada saat Anda membuka layar gadget Anda, layar handphone Anda, dan ikut beribadah online pada hari ini, bagaimana kondisi jiwa Anda? Nah, murid-murid ini dikatakan mereka bercakap-cakap. You know, it is nice kalau kita di dalam kegelisahan kita, at least we have, few good friends. Kalau kita bisa punya beberapa sahabat baik yang dengan mereka kita bisa ngomong apa adanya gitu ya. Kita bisa ceritakan kegelisahan kita. Kita bisa ungkapkan hal-hal yang masih jadi pertanyaan, yang masih jadi misteri dalam diri kita. Kalau kita bisa ngobrol yang seperti itu, yang jujur, yang apa adanya, saudara. Dan di sini saya lihat 2 orang ini bisa cukup terbuka satu dengan yang lain, mengungkapkan, saling menceritakan kegelisahan mereka. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu. So they are just open. Ya, kalau ini adalah 2 orang murid Tuhan dan mereka adalah pria, well, I would like to address this now. Saya ingin sampaikan kepada Anda para pria
Ya, murid-murid Yesus yang namanya terdaftar di sini, most of them, banyak di antara mereka adalah pria-pria, saudara. Dan kita tahu bagaimana perilaku mereka. There is Peter yang berani dan kadang-kadang bisa nyablak juga itu. Ngomong langsung aja, saudara. Ada Yohanes, ada Yakobus, the sons of thunder, yang bisa ngomong belak-belakan sama Yesus mengenai satu kota, kalau nggak bertobat boleh nggak dikirimin api aja gitu ya. These are the types of men. Ini adalah pria-pria tipe pria-pria yang ada di dalam kalangan murid-muridnya Yesus. Lalu ada dua orang ini yang juga berani ngomong bercakap-cakap. Saudara, come on. There should be this authentic relationship di antara brothers, among brothers, di antara para pria. Jadi nggak cuma heboh ngomongin opini mengenai sepak bola atau mengenai otomotif. Tapi can you also talk? Bisa nggak Anda juga saling sharing mengenai perasaan Anda? Mengenai kegelisahan, mengenai keraguan-raguan Anda. Ya, kadang-kadang kalau pria-pria ngumpul kan lebih enak ngomong opini kita mengenai kondisi politik, mengenai kondisi perbankan, mengenai kondisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Lebih enak ngobrolin itu. Tapi bagaimana dengan kondisi jiwa Anda? Saat ini, para pria pun perlu mendapat support yang seperti itu. Jadi bukan hanya yang wanita-wanita yang kemudian lebih paham bagaimana curhat satu sama yang lain. Ya, sepenanggungan, bisa saling ngobrol, cerita apa adanya. Bahkan para pria pun perlu melakukannya. Ya, seperti Kleopas dengan satu orang murid lain itu. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. There is a processing that needs to take place. Pada saat kita sedang gelisah, kita sedang anxious, ya, ada ansietas. Bagus kalau ada few good brothers untuk Anda bisa saling cerita. Para pria, para wanita di dalam komunitas-komunitas kita, dalam kelompok-kelompok kecil kita. Ada teman sepenanggungan untuk bisa saling bercakap-cakap. Nah, luar biasanya adalah ketika mereka sedang bercakap-cakap, you see there, waktu ada transparency, waktu ada vulnerability, waktu kita ngomong apa adanya, waktu kita bertanya-tanya. Alkitab berkata di sini ketika mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. My goodness, saya sangat, hati saya hangat pada saat saya tiba di bagian ini. Saudara, kenapa? Karena di sini di ayat yang keberapa itu dikatakan Yesus tanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Kamu tuh lagi ngobrolin apa sih sementara kamu lagi berjalan? Dikasih tahu loh topiknya, saudara. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, jadi tadi saya katakan betul, ini orang lagi gelisah. Kedua-duanya sedang gelisah, sedang ada beban berat, sedang bingung, sedang bertanya-tanya, sedang galau, saudara. Karena mukanya muram. Jadi ini bukan bicara mengenai, wow, langitnya biru ya, udaranya bagus ya, ini musim bagus banget nih. Kita dengar burung-burung chirping ya, burung-burung sedang bernyanyi. Enggak, ini lagi stres. Berhenti mereka dengan muka muram. Lalu di ayat ini dikatakan seorang dari mereka namanya Kleopas. Jawab mereka, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan? Jadi inilah topik mereka. Dalam kegalauan mereka, dalam rasa kehilangan mereka. There is that loss, there is that grieving, perkabungan, kedukaan. Ini semua sudah campur aduk dalam diri mereka. Tapi mereka sepenanggungan, mereka saling bercerita. Dan kehilangan mereka sama, mereka kehilangan Yesus. Mereka kehilangan guru mereka itu. Mereka kehilangan secerca harapan yang ada dalam diri Yesus. Karena Yesus mati bagi mereka. Bapak Ibu sekalian, di tengah kondisi kita saat ini, mungkin saya sedang bicara dengan Anda yang juga punya pengalaman kehilangan itu. Mungkin ada teman Anda di Komsel yang hilang. Dia harus berpulang terlebih dahulu ke rumah Bapak karena terserang sakit penyakit atau mungkin karena COVID. Ada perkabungan-perkabungan yang belum selesai di dalam batin Anda, dalam jiwa Anda. Anda kehilangan pemimpin Anda mungkin, tim doa Anda. Anda kehilangan orang-orang dalam sanak famili Anda karena kena COVID. Atau mungkin karena satu hal yang lain. Atau mungkin kehilangannya tidak fisik. Bukan karena penyakit. Tapi ada orang-orang yang kemudian nyerah dengan komitmennya dan meninggalkan apa yang sudah dikomitkan. Mestinya melayani bersama-sama, tapi karena tertekan,
karena kondisi ekonomi, karena kondisi tekanan pekerjaan, akhirnya berkata, aku gak bisa lagi bro. Aku gak bisa ikut pelayanan. Aku gak bisa hadir di pertemuan komsel. Terlalu capek, terlalu lelah. Dan akhirnya Anda kehilangan mereka. Saya mendengar ada begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja yang saat ini sedang risau. Karena jemaat kemudian menjadi terlalu lelah untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan secara online. So, saudara, ada banyak kehilangan yang kita alami. Nah, dalam kondisi kehilangan itu, saudara, yang Anda rasakan, you're grieving and that loss, apakah Anda memprosesnya? Apakah Anda berani mengungkapkannya? Orang dua ini, mereka bercakap-cakap, saudara. Muka mereka muram, saudara. Dan kenapa tadi saya katakan bahwa di ayat ini, saya hatinya menjadi hangat. Karena ternyata di dalam vulnerability itu, Alkitab berkata bahwa ketika mereka sedang bercakap-cakap tukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Wow, saudara. Bahwa di dalam kerentanan kita, dalam kerapuhan kita, saudara, Tuhan hadir. Oh, praise God. Tuhan hadir. Tuhan tidak anti pada saat Anda bicara mengenai kerentanan Anda. Pada saat Anda sedang bertanya-tanya. Pada saat Anda sedang berkabung. Pada saat Anda berduka. Pada saat Anda setransparan itu dengan brothers and sisters. Dengan saudara-saudaramu seiman. Dengan kawan-kawan Anda di komsel. Waktu Anda hadir dalam pertemuan online dan mengakui betapa rapuhnya. Betapa rentannya Anda pada saat ini. Tuhan mendengar. Wow, saudara. Dulu ada lagu yang bilang, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Bapak kita faham bahasa itu, saudara. Bahkan pada saat kita sudah kehilangan kata-kata, yang ada hanya tetesan air mata. And as we come before our brothers and sisters dengan kerapuan seperti itu, Tuhan mengerti. Tuhan hadir di dalam percakapan mereka ini dengan kemuraman di wajah mereka. Oh, Tuhan nggak terintimidasi ya, maksudnya mukanya tolong dong disetel dong. Ada happy kayak gitu. Kenapa sih mesti pakai muram-muram? Nggak begitu. You don't have to perform. Kita nggak perlu topengi diri kita. Ya kalau sedih aja, kalau berkabung aja, saudara. Kita nggak harus bilang. Ya seperti dulu kalau kita lagi ketemu tuh sebelum pandemi. Kalau tanya gimana, apa kabar Bu, apa kabar Pak? Oh shalom, puji Tuhan. Lalu langsung senyum. Padahal lagi susah tuh. Tapi kita paksakan senyum kita. Kita pakai wajah yang paling bagus gitu. Oh I'm fine, haleluya, puji Tuhan. Padahal di sininya lagi ngenes, saudara. Nah ini orang apa adanya. Mereka diinterupsi, Tuhan hadir dalam percakapan mereka dalam kemuraman itu, saudara. And then what touch my heart, saudara, apa yang menjamah hati saya adalah, ini kan mereka dikatakan mereka belum kenal bahwa itu Yesus gitu loh. Kadang-kadang kita ini dalam segala kesusahan dan kesedihan kita bahkan tidak bisa recognize bahwa Tuhan hadir, saudara. Tuhan hadir di tengah kesusahan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kegalauan kita. Kita bisa gak lihat bahwa dia hadir. Saking galaunya, saudara. Sampai akhirnya begini. Yesus berkata kepada mereka, you see, dia hadir lalu dia engage them in conversation. Dia inisiasikan pertanyaan kepada mereka. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah ini menarik buat saya. Dalam arti begini ya. Kan yang menginterupsi Tuhan. Dia yang tiba-tiba hadir di tengah-tengah percakapan itu. Artinya kan Tuhan mendengar. Dia mengerti bahasa air mata. Telinganya terbuka untuk teriakan kita minta tolong. Dia dengar kok setiap kata-kata kita. Jadi kalau memang dia dengar, kenapa dia perlu bertanya? I mean this is so typical, so classical Jesus. So classical. Ya, sama seperti waktu dia ketemu orang buta tuh, saudara. Masih ingat ya? Dia tanya, what do you want from me? Mau apa dari saya? Kepada orang lumpuh dia tanya, what do you want from me? Ya ampun, kan udah dilihat Tuhan, matanya buta. Lalu sama orang lumpuh kan Tuhan sudah lihat dia lumpuh. But you know that statement? Apa yang Anda inginkan, you need to speak it forth. Kadang-kadang bukan untuk supaya Tuhan ngerti, no, so that you can hear your own words. Anda perlu dengar perkataanmu sendiri. Anda perlu dengar apa yang menjadi dialog internal di dalam batinmu. You need to voice it out, saudara. Di depan Tuhan. Yesus tanya sama mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Wah, sekarang jawabannya langsung di depan Tuhan karena Tuhan yang tanya di sini. Lalu berhentilah mereka dengan muka muram, saudara.
Dan lalu akhirnya salah seorang di antara mereka, ya kita lihat di situ, Kleopas menjawab, emang cuman kamu ya satu-satunya orang asing di Yerusalem? Kok asing banget? Kok nggak tahu sih apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi ini topiknya ternyata. Ditanya lagi, apakah itu? You see, Tuhan akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis seperti ini. You know, the questions. Dia selalu menjawab dengan pertanyaan, saudara. So in order for us untuk kita bisa mendapat clarity of where we are, di mana kita, where is our soul, di mana jiwa kita, kondisi kita pada saat itu, ya. Masih ingat kan di Taman Eden, pada saat Adam dan Hawa telah melanggar apa yang Tuhan katakan, lalu dia datang mengunjungi taman itu, terdengar bunyi kakinya. And what did he ask? Apa yang dia tanya? Adam, where are you? Hai manusia, di mana kamu? Kok pakai ditanya, bukannya Tuhan tahu? Tapi you know, when you answer, pada saat kita memberikan jawaban dan mendengar sendiri jawaban kita di hadapan Tuhan, kita jadi tahu ya. Am I really, apakah di mana aku sekarang di hadapan Tuhan? Nah saudara, tadi saya tanyakan, how is it your soul? How is it with your soul? Bagaimana kondisi jiwa Anda setelah 1 tahun lebih kita melalui goncangan-goncangan di dalam badai ini? Bagaimana kondisi jiwa kita? Murid-murid ini ditanyai oleh Yesus. Lalu disinilah kita temukan, saudara, bagaimana kondisi jiwa mereka. Mereka katakan, itu loh apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. This is where ini pemahaman mereka mengenai Yesus, saudara. Nah, ayat selanjutnya berkata, tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, nah ini kontradiksinya. Jadi kita lihat di sana. Padahal, so it's all those hope, saudara. Itu adalah harapan mereka, kebanggaan mereka. Lalu di sini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. So kita lihat apa yang terekspos di sini. The loss of hope. Harapan itu kandas. Harapan itu sirna, saudara. Di tengah-tengah kondisi yang mereka sedang lalui. Bahwa Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus dijatuhi hukuman mati, dan akhirnya disalibkan, dan akhirnya dikuburkan. Itu membuat pengharapan mereka kandas. Membuat mereka menjadi tawar hati. Saudara, kitab Amsal menyarankan atau mengatakan, menasehatkan kepada kita, saudara, bahwa pada saat kita sudah tawar hati, kita tidak lagi akan punya kekuatan. Pada saat kita hilang pengharapan, all strength will be gone, saudara. Segala kekuatan kita akan hilang. Anda yang pada hari ini mengikuti ibadah online ini, Anda bisa cek, apakah masih ada harapan? Sekarang semangatnya ada di mana? Apakah masih ada reason bagi Anda untuk bangun pagi dan kemudian mandi, lalu sarapan dan siap mau berangkat beraktivitas? Apakah masih begitu? Pada saat seseorang harapannya sudah hilang, saudara, semangatnya pun pudar. Ketemu pagi yang baru, sudah males buat bangun pagi. Masih lebih senang muter-muter aja di bawah selimut di kamar itu, di ranjang itu. Bolak-balik terus, tunda mandi. Sampai akhirnya harus mandi, sampai akhirnya harus berangkat ke kantor untuk beraktivitas. Harapannya udah gak ada. Apakah saya sedang berbicara dengan Anda pada hari ini? Dan saya mau bilang, saudara, bahwa kondisi yang seperti itu pun Tuhan paham, Tuhan melihat. Namun apakah Anda melihatnya? Jadi ini semua perlu kita bawa kepada Tuhan. Orang-orang ini mengakui di hadapan Yesus. Bagaimana, dengan kata lain ya, mengakui, confessing how their hope, bagaimana pengharapan mereka itu kandas. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari. Semenjak semuanya itu terjadi. Jadi ini is a pure confession, pengakuan. Jadi pengakuan itu nggak juga serta-merta harus berkata aku mengaku loh ya Tuhan. Kadang-kadang tidak pakai imbuhan seperti itu.
tetapi bahwa realita ini bisa disampaikan secara jujur di hadapan Tuhan. You know, confession does good to the soul, saudara. Pengakuan kita, when you confess, pada saat kita mengakuinya di hadapan Tuhan, itu membawa kesembuhan pada batin kita. Confession is very good for the soul. Yang membuat kita nggak pulih adalah denial. Pada saat kita tidak mengakui kondisi kita yang sesungguhnya. Pada saat kita menampilkan bahwa kita kuat, we are okay, we are fine. Padahal setelah 1 tahun ini kita sudah terhempas ke sana sini. Dan sudah lelah. Sudah begitu rapuh, saudara. Nah, hari ini, it can be the day, ini bisa menjadi hari di mana Anda datang kepada Tuhan dan mengakui seperti apa lelahnya jiwamu. Mengakui seperti apa kondisi jiwa Anda yang sudah betul-betul lemah itu. It's fine. Dan kalau itu bisa dilakukan secara korporat dalam ibadah online pada hari ini, maka saya percaya a fresh renewal, suatu kesegaran yang baru will sweep over the church, akan bekerja untuk membangkitkan, untuk menyegarkan dan menjamah seluruh keluarga besar GBI dan Mogot pada hari ini. Dan Anda akan menerima renewal, kesegaran yang baru dari Tuhan as you confess it before the Lord, sementara Anda mengakuinya di hadapan Tuhan pada hari ini. It is okay. If you want to call your leader, kalau Anda mau saling kontak dengan ketua kul Anda, gembala-gembala kul, atau Anda mau kontak siapa, kakak rohani Anda pada hari ini dan confess it, iya loh, aku agak lelah, capek rasanya, atau aku gelisah. It is okay because confession does good to your soul. Pada saat kita mengakuinya, ya, ini akan membawa kesegaran di dalam batin kita rather than daripada Anda menanggungnya sendiri. Toh Alkitab berjanji kita diminta untuk saling bertolong-tolongan, saudara, untuk menanggung beban kita. Jadi secara terbuka seperti itu nggak apa-apa. Dan dalam keterbukaan seperti itu Tuhan hadir. Dia tidak anti pada saat Anda terbuka dan rentan satu dengan yang lain. Lalu di sini ayat yang terakhir tadi yang saya bacakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Nah, saudara, saya tidak mau menggunakan intonasi seakan-akan Yesus mencaci maki mereka, ya, tolong tidak dimaknai seperti itu, because he's really gentle. Tuhan itu gentle, saudara, dan dia menuntun orang dalam kasihnya untuk bertobat. It is the love of God that leads us to repentance. Dalam kasih Allah kita dituntun untuk bertobat. Dan bertobat loh, jangan sampai bukan begitu juga. Saudara, bertobat itu berubah pikiran. Sehingga kita change direction. Sehingga kita berubah perilaku. That is repentance. Jadi bukan karena ditakut-takuti, saudara, ya. Jadi saya ingin bacakan ini dengan intonasi yang bukan menghardik. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Orang bodoh di sini adalah orang yang tidak bijaksana. Betapa lambannya hatimu. Nah, ini bodoh itu karena jadi lamban hatinya, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi apa sih remedinya? Apa sih obatnya? Supaya kita nggak gelisah. Percaya pada apa yang dikatakan para nabi. Percaya pada apa yang Tuhan janjikan. Percaya pada apa yang telah dinubuatkan. Percaya kepada perkataan profetik yang pernah dilepaskan. Gak usah jauh-jauh, saudara. Kita percaya apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Jadi di tengah-tengah kondisi badai ini akan menjadi penghiburan bagi kita pada saat kita memperkatakan firman Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita merenungkannya. Anda buka kembali catatan-catatan firman Tuhan. Karena tidak bisa tidak, Tuhan pasti telah membekali kita. Dia pasti telah berbicara kepada kita, mempersiapkan kita untuk berada di tengah-tengah badai panjang ini. Tidak mungkin tidak. Every church Tuhan sudah persiapkan. Itu kalau kita lihat lagi catatan-catatan. Jadi, Anda lihat yang setahun lalu. Ya, Anda lihat catatan-catatan apa sih yang Tuhan telah perkatakan kepada kita. Karena tidak mungkin kita dibiarkan berjalan tanpa pelitanya, tanpa terangnya untuk menyertai jalan-jalan kita. Jadi dia katakan, kenapa hatimu lamban sehingga kamu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh para nabi. Saudara, pada akhirnya kita tidak bisa menjauh ya dari perkataan firman Tuhan.
Kita bisa saja aktif untuk membaca segala macam update yang ada di sosial media, berita-berita politik, berita mengenai perkembangan dunia medis, kesehatan, segala macam. Kita bisa baca itu di platform sosial media. Namun saudara, have we neglect the word of God? Apakah kita menelantarkan persekutuan kita dengan firman Tuhan? Karena ternyata ini remedinya. Kita nggak bisa jauh-jauh dari firman Tuhan. Plus Alkitab menjanjikan kepada kita, renungkanlah firman itu siang dan malam. Jangan lupa perkatakan kitab Taurat itu. Sehingga kita akan bertindak hati-hati. Sesuai dengan yang seturut di dalamnya. Dan itu yang akan membuat perjalanan kita akan beruntung. Kita akan sukses. Bukankah itu nasihat Tuhan kepada Joshua, saudara? Jadi di tengah badai seperti ini, kita nggak bisa jauh dari firman Tuhan. Sekalipun saudara kita telah membaca segala. Saya tidak katakan Anda tidak baca dan update berita. Silahkan. Tapi jangan kemudian kita meninggalkan firman Tuhan. Nah, 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19 saya ingin sampaikan kepada Anda. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang kamu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, saya garis bawahi di sini. Dikuatkan oleh nubuat. So this is the spoken word of God. Firman yang telah diucapkan atas hidup Anda. Anda akan dikuatkan dengan itu. Jadi saudara, lihat kembali catatan-catatan Anda. Lihat kembali apa janji-janji Tuhan mengenai Anda. Read it. Ada banyak orang Kristen senang kalau terima nubuat. Tapi sekarang ada di mana nubuatnya? Apakah nubuat itu hanya tertulis di buku catatan dan catatan itu sekarang ada di rak entah di mana saudara? Atau itu mungkin pernah di-record lalu kemudian recordingnya nggak tahu ada di mana. You need to dig it again. Anda perlu ambil catatan perkataan-perkataan Tuhan yang telah diucapkan atas hidup Anda. Lalu kemudian memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. We need to hold on. Kita perlu pegang apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ini yang akan memperkuat jiwa kita di tengah-tengah badai. Orang menjadi hilang pegangan karena mereka tidak lagi berpegang pada perkataan firman Tuhan, kepada setiap perkataan nubuat yang pernah diucapkan kepada mereka. Padahal Tuhan tidak ingkar janji. Mau ada badai, tidak ada badai. Mau ada COVID, tidak ada COVID, saudara. Tuhan kita tetap sama. Dia bukan manusia sehingga dia berdusta. He remains God, He remains good because He is good. Dia adalah Bapa yang stabil. Dia berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu. So, saudara, mari kita berpegang pada perkataan nubuat. Mari kita berpegang pada firman yang pernah diucapkan mengenai diri kita. Kalau pernah dicatat, buka lagi catatannya. Perkatakan janji Tuhan itu. Dan jiwa Anda akan dikuatkan dan disegarkan. Well, saudara, saya berdoa firman Tuhan yang Anda dengar pada hari ini mengangkat Anda dan memperkuat jiwa Anda di tengah-tengah badai. Badainya belum berlalu, tapi saudara di tengah badai itu kita bisa memilih untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman yang boleh disampaikan pada hari ini. Tuhan, kami tidak punya pegangan yang lain. Satu-satunya harapan kami adalah firman itu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar apa yang kami dengar pada hari ini menjadi hidup dengan nafas Allah. Sehingga kami bisa berdiri di atasnya. Kerentanan kami, keterbukaan kami, mengakui kondisi kami. Tidak kau pandang hina, Tuhan. Tidak kau pandang hina. Engkau hadir saat ini di rumah-rumah jemaat. Dan melayani mereka, menghibur mereka, memberikan kekuatan kepada mereka di dalam nama Yesus. Sama seperti engkau hadir tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan menuju ke Emmaus. Pada saat dua orang murid ini bercakap-cakap secara terbuka. Aku minta pada hari ini kau hadir di rumah-rumah. Kau hadir di kamar-kamar itu Tuhan. Pada saat ada diskusi antara suami istri, waktu mereka saling terbuka. Pada saat ada diskusi kakak beradik, pada saat ada diskusi orang tua dengan anak, saling terbuka mengakui kondisi jiwa mereka. Kau hadir Bapa. Di dalam nama Yesus. Engkau menghiburkan, engkau memberikan kekuatan.
Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu untuk apa yang boleh terjadi pada hari ini. Badai belum selesai, tapi kami tahu Tuhan hadir, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amen. Saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan kita. Mari kita berikan dengan penuh ketulusan hati dan cinta kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapak bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah percayakan. Kami sungguh-sungguh berdoa persembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan dan dipakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan penuh kerelaan hati. Tuhan berkati dan Tuhan jadikan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Saudara, ini waktunya kita menerima berkat. Mari angkat kedua tangan kita, buka hati kita. Pribadi-pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan, sehingga matanya senantiasa tertuju kepadamu. Saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah. Dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.